Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Tetap semangat, rajin belajar. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran ke-8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini dengan judul Senangnya Berakhlak Terpuji. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini bahwa peserta didik 1. Meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga sebagai cerminan dari iman. 2. Meyakini bahwa sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. 3. Menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. 4. Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama. Berikutnya 5. Memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama keluarga. 6. Memahami sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. 7. Mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan sesama anggota keluarga. 8. Menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwasanya menerima pemberian dari seorang dengan baik sangka. Jadi, kalau kalian menerima apapun dari orang lain, mungkin teman atau mungkin tetangga atau siapa saja, hadirkan sikap baik sangka atau husnudzon, berbaik sangka. Ya, mungkin kalian di rumah kalian pernah mengalami seperti itu. Anak-anak, yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini dengan judul Senangnya Berakhlak Terpuji, yaitu memahami makna dari berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Dan juga nanti contoh-contohnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ya. Gambar ini menunjukkan salah satu contoh, ya, memberi pinjaman buku dengan senang hati. Jadi kalau kalian di kelas ada temanmu yang ingin pinjam buku, nah kalian meminjami buku tersebut dengan senang hati. Kemudian gambar berikutnya, membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati. Kalau kalian di jalan ada orang tua yang sepertinya butuh bantuan, silakan dibantu, ditolong dengan senang hati.
hati. Kemudian gambar berikutnya, menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus. Ya, ini contohnya. Jika kalian mendapati temanmu jatuh naik sepeda, ya, dari naik sepeda, kalian bisa membantu, menolong teman tadi dengan tulus dan ikhlas. Kemudian gambar berikutnya, belajar dengan senang hati. Jadi kalian hendaknya membiasakan diri dengan belajar dimanapun, ya, di sekolah, di rumah, atau di mana saja yang itu ada kegiatan belajar, hendaknya diikuti dengan rasa senang. Anak-anak, marilah kita lanjutkan untuk berikutnya tentang sifat berbaik sangka atau husnudzon. Anak-anak coba perhatikan dari contoh kisah berikut. Silakan dicermati ceritanya. Berpikir positif. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata itu selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabat. Sahabat pengawal ditanya, "Apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara?" Pengawal menjawab, "Ia hanya mengatakan, semoga itu baik, insya Allah." Suatu ketika raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabat. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh sekelompok tersebut. Namun saat diperiksa, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istana. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, "Ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apa kebaikan itu? Apakah kebaikan itu?" Sang sahabat menjawab, "Andai kata saat itu saya bersamamu, maka akan menyembelih saya sebagai pengganti." Jadi jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkanlah semoga itu baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah SWT meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan dan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Anak-anak,
Untuk selanjutnya tentang arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, dan teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Anak-anak, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Anak-anak, ayat tersebut di atas didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena dzon atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Contoh berbaik sangka. Ya, setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka sebagai berikut. Yang A, tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Nah, ini contohnya. Yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Yang ketiga, C ya, Carlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah walaupun tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang D, Hirman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian ulang. Jadi anak-anak, dari contoh-contoh tersebut kalian bisa menerapkan
dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sederhana sampai kegiatan atau perbuatan yang lebih baik tentunya, ya. Itu untuk selanjutnya, yaitu sikap simpati. Anak-anak coba cermati contoh cerita berikut atau kisah berikut dengan judul Daun Teratai dan Kangkung. Adi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani, hidup sendiri. Suaminya telah lama meninggal. Orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang jauh dari gubuknya. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya ia tidak tega ketika cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap sekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapat uang 7.500, tapi bila sedang beruntung memperoleh 10.000 sampai 15.000 rupiah sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya tidak seberapa, tetapi mereka merasa cukup. Uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari daripada harus mengemis di jalan. Kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek dan mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Nah, anak-anak, kisah nenek Ipah dan kedua cucunya Adi dan Ani sangatlah menggugah emosi dan simpati kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak-anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, kita harus membantu. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan serta sosial
kebersamaan secara sosial hingga seorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Anak-anak, untuk contoh simpati, kalian bisa memperhatikan contoh-contoh berikut. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. B. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. C. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang D. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif atau menanyakan apakah ada orang lain yang bisa untuk ikut membantu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya tentang bersikap toleran. Mari kita cermati kisah berikut dengan judul toleransi. Ahmad tinggal di suatu dusun yang beragam suku dan agamanya. Ayah Ahmad seorang imam masjid yang cukup besar berpengaruh di dusun tersebut. Ahmad diberi kesempatan bermain dengan teman-temannya yang berlainan suku. Tidak pernah sekalipun Ahmad merasa kesulitan dalam bergaul. Bila datang bulan Ramadan, kaum muslimin dapat menunaikan ibadah puasa di siang hari dan sholat tarawih di malam hari dengan tenang. Menjelang sholat Idul Fitri, Ahmad dan remaja masjid serta remaja Nasrani Hindu dan remaja agama lain bersama-sama menjaga ketenangan, kenyamanan kaum muslimin beribadah sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika datang perayaan Natal, remaja Islam ikut menjaga ketenangan kaum muslimin, melakukan kebaktian. Begitu pula bila datang perayaan Nyepi, remaja Islam dan ikut menjaga ketenangan umat Hindu beribadah. Bukan hanya dalam perihal ibadah, Ahmad pun menyaksikan dalam pemilihan ketua Karang Taruna tingkat desa. Para remaja masjid memilih ketua Karang Taruna sesuai kecakapan atau kemampuan, bukan berdasarkan suku. Dengan demikian, toleransi dapat menenteramkan lingkungan. Dari kisah di atas, ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu. Apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Sikap toleransi harus diwujudkan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Anak-anak, tahukah kalian kata toleran? Arti kata toleran? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati, saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, dan budaya, politik maupun agama.
Anak-anak sebagai contoh toleran, ya mari kita simak, kita pahami contoh sikap toleran berikut. A. Kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. B. Kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang sedang melakukan ibadah sholat. C. Kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Yang D. Kita tidak berbuat atau tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Yang E. Kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Yang E. Kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Yang G. Kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Anak-anak, untuk bahasan selanjutnya yaitu dengan submateri hidup rukun. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa yang membedakan satu dengan lainnya. Seperti peringatan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Nah nih, kita simak anak-anak contoh hidup rukun. Ya. Yang A. Setiap akan berbicara untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang contoh hidup rukun. Nah anak-anak,
kalian sudah membaca makna hidup rukun. Marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. Yang A, setiap akan berbicara dan atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Yang B, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Yang C, berbicara yang baik, tidak berkata-kata yang kasar yang membuat yang lain marah atau sakit hati. Yang D, dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun, misalnya A, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. B, tidak menghargai pendapat orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. C, suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok-olok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Yang D, suka berbicara kasar atau merendahkan orang lain. Ya, oleh sebab itu anak-anak, silakan perbuatan yang menyebabkan hidup tidak rukun ini dihindari. Anak-anak, untuk selanjutnya bahasan berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Mari kita cermati kisah berikut. Reza dan Naya adalah bersaudara. Reza, kakak Naya, duduk di bangku kelas 6 dan Naya di bangku kelas 4. Keduanya tinggal bersama ibunda dan nenek, dan ayah keduanya telah wafat. Ibundanya bernama Aisyah. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Aisyah berdagang nasi uduk setiap pagi hari dan jual gorengan pada siang hari. Meskipun Reza dan Naya masih duduk di sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa ibunya seorang diri, bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Tiap pukul 3 pagi, Ibu Aisyah sudah bangun, ya sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian menanak nasi uduk untuk dijual pagi hari. Reza bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah sholat subuh, Reza membangunkan Naya, kemudian mencuci piring yang kotor. Nenek membantu menyapu lantai. Sebelum berangkat ke sekolah, Reza dan Naya membantu ibunya melayani pembeli nasi uduk hingga pukul 6. Setelah itu, keduanya mohon izin berangkat ke sekolah yang jalannya tak jauh dari rumah. Reza dan Naya selalu mencium tangan ibunda dan neneknya jika ia berangkat ke sekolah. Ibu Aisyah selalu berpesan kepada kedua putra-putrinya, Reza, Naya, hati-hati di jalan. Jika menyeberang jalan, lihat kiri kanan arus lalu lintas. Di sekolah, belajarlah dengan giat dan tidak nakal ya nak. Ibu bekerja keras untuk biaya sekolah kalian. Baik bunda,
Jawab Reza dan Naya serentak. Reza dan Naya sangat hormat dan patuh kepada bundanya yang siang malam membanting tulang bekerja untuk membiayai keluarganya. Reza dan Naya juga tidur. Reza dan Naya juga sangat sayang kepada nenek yang selalu bercerita sebelum keduanya berangkat tidur. Bahkan nenek selalu menanyakan pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Nenek juga mengingatkan Reza dan Naya untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru di sekolah. Reza dan Naya ingat pesan nenek ya. Jika di kelas, perhatikan penjelasan guru mengajar. Hormati dan patuhi nasihat guru kalian, karena guru yang menyebabkan kalian pintar. Iya, Nek, jawab keduanya serentak. Ada lagi yang paling penting, lanjut Nenek. Apa, Nek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian sedih, kecewa, karena bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri. Nasihat nenek. Baik, Nek, jawab Reza dan Naya serentak. Nasihat nenek dan bundanya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh belajar. Mereka pun meskipun mereka hidup sederhana, tapi mereka tidak merasa minder dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, setelah mencermati kisah di atas, apa intisari yang dapat disimpulkan? Intisari dari kisah di atas adalah peringatan agar kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kedua orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita, guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Sudah pantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 39 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nabi Muhammad SAW pun mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah bersabda, man bara walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi, rawahu Bukhari. Artinya, barang siapa berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anak, ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sama anggota keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat atau jauh. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya.
Kemudian contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya. Ini untuk contoh-contohnya ini silakan diperhatikan betul dan nanti bisa diterapkan dalam keseharian kalian. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Memberi salam, minta izin, dan mencium tangan orang tua ketika kalian akan berangkat ke sekolah. Bagaimana? Sudah dilakukan? Iya, bagus. Bagi yang belum, silahkan diterapkan. Yang B, mendoakan orang tua setelah sholat. Bagaimana? Sudah hafal doanya tak? Iya, bagus. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Yang C, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV mungkin atau main game ya, banyak main, harus dituruti. Di nasihat orang tua hendaknya dituruti. Yang D, minta izin terlebih dulu jika ingin bermain ke rumah teman. Yang E, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan sebagainya. Kemudian contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini kalau kalian di sekolah ya, ini kalian terapkan. Yang pertama, terus A, ketika bertemu guru silakan memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya sebagai orang tua kalian di sekolah. B, mendengarkan penjelasan guru di kelas. C, saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. D, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda, nanti kalian akan kebanyakan tugas ya. Ada tugas langsung dikerjakan. Yang E, nasihat untuk kemajuan siswa-siswi harus dipatuhi. Yang F, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan temannya, atau mengganggu teman di kelas, hendaknya dipatuhi. Ya, kalian harus menjaga kebersihan kelas dan juga kerukunan kelas. Tiara ya. Baik, untuk berikutnya contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Ya, jika kalian di rumah ada kakek, nenek, paman, bibi, atau mungkin kakak, adik ya. Ini yang harus kalian lakukan. A, jika bertemu saudara famili yang lebih tua seperti kakek atau nenek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang B, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang C, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi. Yang D, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga atau adik atau kakak atau nenek yang sakit. Nah, itulah anak-anak tentang contoh-contoh bagaimana cara hormat patuh kepada orang tua, guru, kemudian sesama anggota keluarga. Nah, ini sebagai ringkasan materinya. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru berikan tugas ya, nanti silahkan dikerjakan di buku kalian nanti ya. Ada 3 soal. Yang pertama, tunjukkan contoh sikap toleransi dan simpati terhadap sesama. Yang kedua, tunjukkan perilaku atau sikap berbaik sangka husnuzon kepada sesama. Dan yang ketiga, tunjukkan contoh sikap rukun kepada sesama.
Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.